Karena Tuhan adalah Allah yang tidak pernah lalai dalam menepati janjinya. Shalom saudaraku, wah senang sekali bisa bertemu dengan setiap kita hari ini. Saya berdoa terus biar setiap kita selalu ada dalam berkat-berkat Tuhan. Mari saya mengajak setiap kita terus dukung program ini, biar program ini boleh menjadi berkat buat setiap kita. Nah saudaraku, hari ini saya kembali mengajak kita merenungkan firman Tuhan. Mari saya mengajak setiap kita buka di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. 2 Petrus pasal 3 ayat ke-9, firman Tuhan berkata begini, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saya ulangi sekali lagi buat setiap kita. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, saudaraku, ada satu hal yang sangat senang di sini, saudaraku, bahwa dari kata pertama yaitu tentang Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Wah, mengapa saya senang punya Tuhan Yesus. Mengapa saya bangga memiliki Allah yang luar biasa. Mengapa saya senang sekali ada mengikuti Tuhan. Saudaraku, ada satu hal yang saya sangat senang. Kenapa? Karena Tuhan adalah Allah yang tidak pernah lalai dalam menepati janjinya. Sekalipun ada orang bilang, wah mana janji Tuhan itu. Tapi saya mau bilang, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Saya mengerti saudaraku. Nah, saya mau mengajak kita belajar hari ini. Tuhan adalah Tuhan yang menepati janjinya. Mari saya saudara mengajak, janji apa dalam kehidupan kita yang Tuhan tepati, saudaraku? Ada 2 janji Tuhan, saya mengajak kita mengerti. Yang pertama, firman Tuhan mencatat bahwa janji Tuhan adalah tentang janji berkat. Wah, Tuhan berkata bahwa diberkatilah engkau ketika engkau mengikuti firmanku, melakukan firmanku. Artinya apa, saudaraku? Janji Tuhan yang pertama adalah janji yang ditepatinya adalah tentang janji berkat. Wah, Pak Gembala, apa yang janji Tuhan? Kenapa Pak Gembala bilang janji berkat, tapi saya tidak pernah melihat berkat Tuhan dalam hidup saya? Orang lain hidup berkelimpahan, orang lain hidupnya enak sekali, tapi hidup saya harus merangka-rangka, saya harus menangis, tapi masalah demi masalah terus ada dalam hidup saya. Apa berkat saya? Kenapa seperti tidak ada jalan keluar dalam kehidupan saya? Saya mau bilang, saudaraku, kalau kamu masih sehat hari ini, kamu masih kuat meski di tengah masalah, meski di tengah pergumulanmu, itu adalah berkat Tuhan. Mungkin kamu tidak memiliki hal-hal yang lebih seperti orang lain. Kamu mungkin tidak memiliki harta yang berlimpah seperti orang lain. Mungkin kehidupanmu harus tertati-tati, merangkak-rangkak dalam perjalanan hidupmu. Tapi saya mau bilang, itu berkat. Kenapa? Kamu masih bisa melihat hari ini. Kamu masih bisa mendengar hari ini. Kamu masih bisa bernafas hari ini. Itu adalah kesempatan. Dan itu adalah berkat. Karena saya mau bilang, ada banyak orang di luar sana yang tidak bisa merasakan seperti apa yang kamu rasakan hari ini. Ada banyak orang yang harus membeli untuk bernapas. Mereka harus membeli oksigen untuk bernapas. Tapi kalau kamu bisa bernapas dengan bebas, kamu masih bisa merasakan hari yang baru. Itu adalah berkat Tuhan. Artinya apa? Berkat Tuhan. Janji berkat Tuhan adalah janji yang ditepati. Lalu yang kedua, janji apa, saudaraku? Saya pelajari dari ayat ini adalah yang kedua. Janji yang kedua adalah tentang janji kedatangannya. Nah, saudaraku, apa pengharapan kita sebagai anak-anak Tuhan? Apa pengharapan kita sebagai orang-orang Kristen hari ini? Yaitu tentang kedatangan Tuhan. Tapi saya mau bilang hari ini ada banyak orang bertanya, kapan sih Tuhan datang itu? Kapan sih Tuhan datang untuk mengakhiri semua ini? Saya merasa bahwa tidak mampu lagi hidup. Sepertinya masalah demi masalah itu tidak kunjung pergi-pergi dan tidak pernah habis-habisnya. Wah, saya mau bilang wajar, saudara. Kalau kita masih hidup di dunia, pasti masih ada tangisan. Kalau kita masih hidup di dunia, pasti ada masalah. Tapi kalau kita sudah di sorga, saya mau bilang buat kita hanya akan ada sukacita, hanya akan ada sorak-sorai untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Lalu pertanyaan kita, kapan Tuhan datang? Saya mau mengajak setiap kita hari ini, jangan tanya kapan Tuhan datang, tapi mulai hari ini, apakah kita sudah siap kalau Tuhan datang? Itu pertanyaan yang harus kita miliki dalam hidup kita. Karena firman Tuhan berkata di ayat yang ke-15, 2 Petrus 3 ayat ke-15, firman Tuhan berkata, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Artinya apa? Kalau Tuhan belum datang hari ini, itu artinya kesempatan buat kita. Mari kita gunakan kesempatan kita. Kalau Tuhan belum datang, artinya kita harus lebih giat lagi dalam mengiring Tuhan. Lebih
Firman Tuhan dalam kitab Filipi berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya apa? Kita harus berusaha sekuat tenaga untuk hidup lebih baik lagi, untuk hidup lebih mencari Tuhan lagi, untuk mengandalkan Tuhan, memanfaatkan setiap kesempatan yang Tuhan sudah berikan buat kita, kesempatan untuk melayani Tuhan, kesempatan untuk mengasihi Tuhan, menjadi terang, menjadi garam bagi dunia ini. Dari tempat ini saya berdoa, Tuhan memberkati.